Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat sebuah serangan pada pembukaan Italia yang begitu indah. Nicolas Rossolimo yang memegang bidak putih memulai dengan E4. Setelah E5, kuda F3, kuda C6, lalu gajah C4. Setelah itu, gajah C5. Di posisi ini, Rossolimo mendorong C3, tersiapan dorongan pion D4, varian pembukaan Italia yang sangat tajam. Hitam mengimbangkan kuda ancam pion, lalu Rossolimo mendorong D4. Gajah terancam, oleh karena itu pion makan pion. Setelah pion makan pion, gajah kembali terancam, maka hitam menyerang. Gajah B4, skak. Tetapi Rossolimo mengadu gajah. Setelah gajah makan gajah, kuda makan gajah, sekaligus memberikan proteksi pada pion. Dari posisi ini, hitam mendorong D5, menantang pertukaran pion sekaligus menyerang gajah. Lalu, Rossolimo merespon dengan pion makan pion, ancam kuda, kuda makan pion. Selanjutnya, menteri B3. Rossolimo mengancam kuda hitam. Pada posisi ini, langkah terbaik untuk hitam adalah kuda ke petak A5 untuk menyerang menteri. Namun, hitam memainkan langkah yang cenderung defensif. Kuda C mundur ke petak E7 menjaga kawannya. Selanjutnya, Rossolimo rokade. Dengan langkah ini maka Rossolimo telah menghubungkan kedua benteng dan juga mengamankan raja. Dia telah melewati fase pembukaan dengan sempurna tanpa ada kelemahan. Selanjutnya hitam mendorong C6, memberikan proteksi pada kudanya, lalu benteng F ke petak E1. Hitam langsung rokade. Selanjutnya A4, mengontrol petak B5. Di posisi ini, hitam mendorong B6 dan kemudian Rossolimo membawa kuda ke petak E5. Pada langkah selanjutnya, hitam membuat kesalahan. Gajah berkembang ke petak E6 merupakan langkah terbaik dan lebih aktif. Namun hitam memainkan gajah fianchetto. Gajah ini cenderung pasif. Pada langkah selanjutnya, Rossolimo mendorong A5 dan hitam mengabaikan serangan. Dia memilih benteng C8. Setelah itu, Rossolimo membawa kudanya masuk untuk memberikan tekanan pada pertahanan lawan. Sebuah pilihan yang tidak begitu akurat. Namun demikian, di posisi ini ternyata hitam juga memainkan langkah yang tidak akurat. Menteri C7. Selanjutnya, Rossolimo menyerang gajah. Setelah gajah mundur, maka gajah hitam semakin pasif. Dari posisi ini, Nicolas Rossolimo membawa menterinya menekan sayap raja hitam. Langkah ini rupanya memprovokasi hitam untuk menempatkan kudanya menyerang menteri. Hal ini rupanya merupakan bagian dari rencana Rossolimo, karena sekarang gajah petak terang menjadi aktif. Di posisi ini, Rossolimo menempatkan menterinya di petak G4. Selain mengancam kuda, ini juga membuat raja dan menteri sejajar. Ada banyak ancaman yang bisa terjadi. Oleh karena itu, hitam mengembangkan kuda E ke petak D5, memberikan proteksi pada kudanya. Selanjutnya, Rossolimo mengangkat benteng ke petak A3. Tujuannya untuk menyeberang ke sayap raja. Dan di posisi ini, hitam merespon dengan langkah yang tidak akurat. Di posisi ini, hitam menarik mundur kudanya ke petak E6. Sebuah blunder. Selanjutnya, Rossolimo melihat petak F6 sebagai petak yang sangat cantik untuk kuda.
tetapi masih ada kuda yang menjaga petak itu. Oleh karena itu, Rosolimo menyingkirkan kuda. Setelah pion makan gajah, kuda F6, skak. Tidak ada pilihan, raja harus lari ke petak H8. Dan di posisi ini, Nicolas Rosolimo memainkan langkah brilian. Menteri G6 mengancam skakmat dalam satu langkah. Apabila pion H makan menteri, maka benteng H3. Skakmat ini disebut dengan Arabian Mate. Apabila pion F makan menteri, maka kuda makan pion, kembali skak. Setelah pion makan pion, benteng H3, lagi-lagi sebuah Arabian Mate. Oleh karena itu, hitam mencoba bertahan dengan menteri C2. Apabila sekarang menteri makan menteri, maka skakmat tidak akan terjadi. Hitam akan unggul. Tentu saja, hal itu tidak terjadi. Di posisi ini, Rosolimo punya jawaban benteng H3. Langkah ini rupanya membuat hitam langsung menyerah. Apabila menteri makan menteri, maka kuda makan menteri. Setelah pion makan kuda, benteng makan pion. Skakmat. Bagaimana jika pion makan menteri, maka benteng makan pion? Skakmat langsung terjadi. Bagaimana jika pion makan kuda, maka benteng makan pion? Lagi-lagi skakmat. Tidak ada cara bagi hitam untuk menghentikan skakmat. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh hitam adalah memperlambat terjadinya skakmat dengan cara memainkan kuda G5, memberikan penjagaan pada pion. Namun selanjutnya, menteri makan kuda. Apabila gajah C6 misalnya, maka kuda G6 skak. Setelah menteri makan kuda, menteri makan menteri, pion F makan menteri, dan benteng makan pion. Kembali skakmat. Bagaimana jika pion makan kuda? Maka menteri makan pion, skak. Setelah raja lari, kuda ke petak D3. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Hitam hanya bisa memperpanjang nafas dengan menteri makan pion, skak. Setelah raja makan menteri, benteng bisa menyerang, tetapi raja lari. Kalaupun benteng makan pion, raja makan benteng. Kemudian, benteng akan melancarkan skakmat pada langkah selanjutnya. Apabila benteng digeser, maka benteng G3. Raja lari, menteri G7. Skakmat.